Mazmur 1 ayat 1 dan 2. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Selamat pagi Ibu Bapak, Saudara, anggota jemaat dan simpatisan GKI Taman Majapahit Semarang. Semangat! Pagi hari ini kita bangun dengan hati yang siap mendengarkan firman Tuhan. Dan oleh karena itu, mari kita sediakan telinga kita, pikiran kita, hati, serta hidup kita sebagai tanah yang subur, sehingga benih firman Allah yang ditaburkan sungguh boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam hidup kita sesehari lepas sesehari. Ibu bapak, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seseorang yang menjalani kehidupan di dunia ini tentu mengalami yang namanya proses. Saya masih ingat betul ketika saya masih anak-anak, saya suka sekali nonton film kartun berjudul Ikkyusan. Ikkyusan seorang anak yang dididik, dirawat di sebuah kuil Buddha, satu ketika berhadapan dengan kaisar, dan kemudian Ikkyusan yang cerdik, pandai, smart ini memberikan tebak-tebakan. Ketika kecil, kakinya 4. Ketika besar, kakinya 2. Ketika tua, kakinya 3. Apa ayo? Kalau pertanyaan itu, tebak-tebakan tersebut ditanyakan kepada ibu, bapak, saudara, apa jawab kita? Mungkin kita akan bingung, apa ya? Kecil kakinya 4, sudah besar kakinya jadi 2, kalau sudah tua kakinya jadi 3. Apa ya? Tik 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 ting. Nah, itu biasa di dalam film Ikkyusan. Ibu bapak, saudara yang terkasih, jawabannya manusia. Betul. Ketika seseorang masih batita, masih kanak-kanak, ia merangkak, berjalan kemana-mana dengan kedua tangannya dan kedua kakinya, sehingga dikatakan kakinya 4. Tetapi ketika ia menginjak usia remaja, ketika ia menginjak usia pemuda, usia dewasa, ia bisa berjalan dengan tegap, ya, ia menggunakan kedua kakinya. Ketika sudah memasuki usia lanjut, ketika tubuh sudah mulai lemah, rentan, rapuh, seorang lanjut usia akan membutuhkan tongkat. Dan oleh karena itu, dengan teken di tangan, ia akan berjalan, sehingga selain kedua kakinya, ia juga ditopang dengan kaki ketiga, yaitu tongkatnya. Wah, keren bukan? Teka-teki, tebak-tebakan
yang Ikiusan sampaikan. Nah, Ibu Bapak, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Mazmur 1 juga diawali dengan sebuah proses. Dikatakan bahwa ada pribadi-pribadi yang semula berjalan, lalu kemudian berdiri, dan bahkan kemudian duduk. Pribadi-pribadi yang berjalan, berdiri, dan kemudian duduk di tengah-tengah kumpulan orang yang tidak percaya kepada Allah. Bahkan dikatakan sebagai kumpulan pencemooh. Akan menjadi pribadi-pribadi yang dalam tanda kutip tercemar. Di mana lingkungannya berada, di mana ia berada, itu akan mempengaruhi kehidupannya. Dan oleh karena itu tepatlah ketika orang-orang tua mengingatkan kepada anak-anaknya, hati-hati dalam memilih pergaulan. Hati-hati dengan memilih teman. Engkau berkawan, berteman, dan bersahabat dengan siapa, itu akan dapat menentukan siapakah dirimu. Ibu bapak, saudara yang terkasih, ketika seorang beriman kumpul bersama-sama dengan orang-orang yang tidak mempedulikan kebenaran, tidak mempedulikan iman, tidak mempedulikan kehidupan, lama-kelamaan ia juga akan tercemar. Apa yang ada di dalam lingkungan itu akan mempengaruhi pola berpikirnya, cara dia berkata-kata, dan bagaimana ia menentukan pilihan-pilihan di dalam kehidupannya. Hati-hati. Dan oleh karena itulah pemazmur kemudian mengatakan, orang yang berbahagia ialah orang yang merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Itu artinya apa? Apakah itu berarti orang yang berbahagia adalah orang yang hanya membaca dan membaca firman Tuhan? Oh, tentu bukan itu maksudnya. Tetapi lebih daripada itu, yang pemazmur maksudkan adalah bahwa orang yang berbahagia adalah orang yang memiliki pergaulan hidup dengan Tuhan. Suara Tuhan ia dengar, kehendak Tuhan ia rasakan, kemauan Tuhan ia peka. Oh, Tuhan mau aku mengerjakan ini. Oh, Tuhan mau aku melakukan itu. Nah, ibu bapak, saudara yang terkasih, adakah kita memiliki hidup bergaul dengan Tuhan sehingga hati dan kehidupan kita peka terhadap kehendak-Nya? Saya sering menggambarkan pergaulan hidup seseorang dengan Tuhan seperti bagian-bagian tubuh kita. Ada orang-orang yang tidak terlalu peka dengan kehendak Allah. Itu seperti tangan kita. Tangan kita ini bisa saja pegang garam, pegang gula, pegang sambal, dan tidak apa-apa. Pegang
pasir, pegang debu, dan ya tidak apa-apa. Tetapi bagi orang-orang yang peka terhadap kehendak Allah, hidupnya akan seperti biji mata kita. Begitu terkena debu kecil saja, begitu kecil bahkan mata kita sendiri pun tidak dapat melihat debu itu. Tetapi ketika debu itu masuk ke dalam mata, kita merasakannya. Kita peka, kelilipan. Waduh, ini tidak enak. Ada yang ganjel rasanya. Nah, ibu bapak saudara yang terkasih, firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan dan memanggil kita semua untuk memiliki pergaulan yang intim, yang hidup, dan biarlah dengan demikian hati kita menjadi semakin peka terhadap kehendak Tuhan. Kita tahu apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu untuk kesempatan pada pagi hari ini firman-Mu mengingatkan kami agar kami terus membangun hubungan relasi yang hangat, yang baik, yang indah bersama dengan Engkau, sehingga hidup kami menjadi hidup yang peka terhadap kehendak Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat melanjutkan aktivitas ibu bapak saudara yang terkasih. Jangan lupa tetap melakukan protokol kesehatan dan biarlah hidup kita senantiasa boleh Tuhan pakai menjadi berkat. Amin.